Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Fa inna hadzal uquq wal jafa wal jafaf minal waladi liwalidayhi fil gharbi. Maka di manakah? Maka bagaimanakah hadzal uquq? Uquq itu artinya kedurhakaan, wal jafa, dan tidak adanya hubungan ya dari seorang anak kepada kedua orang tuanya fil gharbi, di barat. Min dzalikal birri, maka di manakah ya? Di manakah kedurhakaan, putusnya hubungan dari seorang anak kepada kedua orang tua yang di barat, dari kebaikan dan kecintaan dan kasih sayang dan kelembutan yang dipancarkan dari anak-anak Islam al-bari, yang berbakti kepada nahwa walidayhi, kepada kedua orang tuanya, fi hayatihima, dalam kehidupan keduanya, wa ba'da mamatiha, dan setelah meninggal keduanya, muttasilan bi ahli wuddihima, yang dia menjaga hubungan dengan teman-teman keluarganya. Gitu. Syekh Dr. Ali Hashimi ingin membandingkan ya. Kalau di barat sana ketika anak itu sudah mulai dewasa, maka lepas hubungan dengan orang tuanya. Dia tidak akan melihat, dia nggak akan memperhatikan bagaimana sejauh ini pengorbanan orang tuanya kepadanya. Yang orang tuanya sudah banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang umur orang tuanya sudah diperas habis ya untuk mereka ini semua. Tapi itu nggak diperdulikan. Maka ini uquq sesungguhnya, kedurhakaan. Nah, kalau ini di barat sana ada kedurhakaan, ternyata di Islam ada apa? Ada bakti yang tinggi, kasih sayang yang luar biasa, ya, yang dipancarkan dari anak-anak Islam yang memang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya semasa keduanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bukan hanya kepada mereka, tapi juga kepada teman-teman ayah dan ibunya. Masya Allah. Ala innahul Islam wa manhajuhal mutamayyiz. Sesungguhnya itu adalah ajaran Islam. Wa manhajuh, dan manhajnya, metodenya, caranya al-mutamayyiz, yang sangat istimewa. Ya, fi siyagatin nufus, dalam membentuk jiwa, wa taqriril asawir, dan di dalam menguatkan hubungan al-insaniyah, kemanusiaan, an-nabilah, yang sangat cantik, yang sangat indah, asam, yang sangat tinggi. Allati ma wasala ilaihi nidhamun, yang satu aturan pun nggak akan sampai membuat seperti ini. Allahu akbar. Ya, nggak ada aturan di dunia ini yang melebihi daripada aturan Islam, begitu sangat indah, begitu sangat rapi, begitu sangat lengkap. Bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Lengkap dan indah sekali. Dan ini nggak ditemukan di mana-mana. Yang ada di Islam seperti ini. Wala balagha sya'wahu ma tasyri'un, dan tidak ada satu tasyri', satu gagasan dan ide. Tidak ada gagasan dan ide di sana yang sampai bisa kepada tujuan yang diinginkan. Artinya tidak ada satu konsep pun yang dapat menendangi konsep Islam tentang bagaimana seorang anak harus bakti kepada kedua orang tuanya. Tidak ada satu proposal pun yang diajukan yang mampu untuk menyaingi dan untuk memberikan penjelasan lebih dari yang sudah dijelaskan oleh Islam. Nggak ada. Allahu akbar. Ya, luar biasa. Islam ini adalah agama yang sempurna dan paripurna, yang tidak membutuhkan tambahan dari kita. Yang dibutuhkan dari Islam adalah pengamalan dan dakwah ya dari pemeluk-pemeluknya. Agama Islam, ikhwati fillah, maka antum bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Antum berislam hari ini, beriman hari ini bukan karena kejagoan antum, bukan karena kehebatan, kegantengan, kekuasaan, ya banyaknya harta antum, enggak. Semata-mata itu rahmat dari Allah azza wa jalla, ikhwati fillah. Makanya kita bersyukur atas nikmat Islam, dan apalagi nikmat sunnah ini. Ya, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat iman yang begitu sangat luar biasa. Maka keislaman kita ini kita pertahankan, ya, walaupun apapun yang terjadi tetap kita berislam. Dan Allah pun melarang kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka kita banyak-banyak bersyukur atas keislaman yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Dengan cara apa? Ya, tentu kita dengan cara bertafakuh fiddin, mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya, berdakwah di jalan Allah SWT. Tentu dengan istiqamah dan mengikuti dan meneladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikhwati fillah, azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, yang ke-6 pun sudah kita tuntaskan. Ya, sudah kita tuntaskan. Kita akan berlanjut ke poin ke-7 dari al-muslimu ma'a walidayhi, seorang muslim bersama kedua orang tuanya. Apa yang ke-7? Uslubuhu fi birrihi lahuma. Bagaimana
cara bercakap, cara dia berkomunikasi, ya, seorang anak ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya cara komunikasi dia nih dalam rangka bakti kepada kedua orang tua bagaimana? Bagaimana uslubnya, bagaimana cara komunikasinya, bagaimana gaya bicaranya, ya. Karena memang dalam rangka untuk bakti kepada kedua orang tua, uslub dan cara bicaranya pun dijaga. Allahu Akbar. Innal muslima alladhi saghahu al-Islam bihaqqi insanin barin biwalidayhi. Sesungguhnya seorang muslim yang telah dibentuk oleh Islam bihaqqi insanin, dengan sebenar-benar manusia, barun biwalidayhi, senantiasa dia berbakti kepada orang tua. Jadi Islam, ya, seorang muslim yang telah terbentuk oleh ajaran Islam, ya, yang luar biasa ini akan membentuk seorang manusia yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yuhiduhuma bi ajmali mazahiril ihtiram wa taqdir, yang dia meliputi, ya, yang dia meliputi kedua orang tuanya bi ajmali mazahir, ya, dengan seindah-indahnya tampilan al-ihtiram, yakni penghormatan, wa taqdir, dan pemuliaan. Artinya seorang anak benar-benar kita lihat, ya, dia akan dia akan benar-benar berada dalam posisi atau dalam penampilan yang sangat indah dalam menghormati, di dalam mengagungkan, di dalam memuliakan kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Yaqumu lahuma idza qadima ala majlisihi. Dia pun berdiri untuk menyambut kedua orang tuanya apabila dia datang, kedua orang tuanya datang ke tempatnya, ke rumahnya. Disambut dengan hangat. Masya Allah, Abi, Umi datang, dipeluk, dicium, apa segala macam begitu. Jadi ini enggak slow aja, enggak santai aja, enggak. Betul-betul ada sambutan yang hangat. Dia berdiri, dia peluk di mereka, dia cium kedua orang tuanya itu. Wa yankubbu ala aidihima wa yakubbu ala aidihima lathaman wa taqbilan, dan dia pun menunduk, ya, kepada kedua orang tuanya untuk apa? Untuk dia peluk dan untuk dia cium. Jadi tapi ingat ya, mencium dan memeluk, terutama mencium tangan itu tidak sampai ruku. Karena nggak boleh, ruku itu ibadah, dan ibadah itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kalau memang kita mau cium tangan orang tua kita, angkat ke atas sehingga kita tidak menundukkan, dan tidak menunduk di sini maksudnya dia merangkulnya. Kan orang yang merangkul kan nggak mungkin tegang gini kan, tapi dia agak menunduk gitu dalam rangka untuk memeluk. Gitu. Tapi kalau mencium tangan bagaimana Pak Ustaz? Cium tangan boleh, tapi tetap terukur, nggak kebablasan. Jadi istilahnya kalau sungkeman yang seperti sebagian orang lakukan itu adalah kesyirikan justrunya. Justru itu jatuh kepada kesyirikan. Kenapa syirik? Karena itu sujud. Sujud itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Gitu ya. Maka kita katakan bakti kita kepada orang tua pun terukur. Ya, bakti kita kepada orang tua pun itu dalam koridor Islam. Ini kadang-kadang bakti yang dipahami sendiri, yang dibuat sendiri, yang akhirnya apa? Yang akhirnya merusak, ya, ataupun melanggar daripada aturan Islam itu sendiri. Jadi dia tunduk kepada keduanya, artinya betul-betul memang dia merangkul kedua orang tuanya untuk dia cium dan dia peluk. Yaghuddu min sautihi amamahuma ta'adduban minhu ijlalan lahuma, dan dia merendahkan dari suaranya di depan kedua orang tuanya, ta'adduban sebagai bentuk adab, wa ijlalan lahuma, dan sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tuanya. Wa yakhfadu lahuma, dan dia merendahkan bagi keduanya min janahihi, dari sayap-sayapnya. Wa yantaqi al-ibarat al-muhadzibah al-latifah fi hadithihi ma'ahuma, dan dia memilih kata-kata, kalimat-kalimat, ya, diksi-diksi, pilihan kata yang muhadzimah, yang menarik, al-latifah, yang memang lembut, fi hadithihi, dalam berbicara dia ma'ahuma, bersama kedua orang tuanya. Jadi betul-betul pilihan katanya itu kata yang menyenangkan, kata yang menarik, ya, kata-kata yang sangat lembut. Fala yajri ala lisanihi ma'ahuma lafzun nabin, ya, maka tidak akan keluar dari lisannya ketika berbicara kepada kedua orang tuanya lafzun nabin, itu sebuah lafaz-lafaz atau kata-kata yang ganas, kata-kata keras. Au ibaratun khashinah, atau ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan yang khashinah, yang keras, kata-kata ibarat-ibarat yang ganas, jarihah, yang melukai, kata-kata kasar, kata-kata yang
yang nggak sedap didengar gitu ya. Nggak akan pernah ada itu. Nggak akan pernah ada di lisannya hal-hal yang seperti itu. Wala yabdu minhu fi ta'amulihim ma'huma fi'lun arin min adabil tauqir wa takrim wal ijlal. Dan tidak pernah nampak dari seorang anak ketika dia bergaul dengan ayah dan ibunya sebuah perbuatan yang sunyi, sebuah perbuatan yang sunyi daripada adab untuk menghormati dan memuliakan dan mengagungkan orang tuanya. Artinya tidak ada satu perbuatan pun kecuali dibungkus dengan apa? Dengan penuh pengagungan, dengan penuh penghormatan, dengan penuh pemuliaan. Mahma takunid dzuruf wal ahwal, sekalipun bagaimana keadaannya dan bagaimanapun waktunya. Mustahdian dauman biqaulihi ta'ala, karena senantiasa dia menyandarkan dirinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu menghendaki kepadamu agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahuluhuma, ada kala boleh jadi ya salah satu keduanya atau kilahuma atau keduanya telah sampai di sisimu dalam keadaan sudah dewasa, artinya sudah senja, sudah tua. Sudah tua berada di sisi kita, keduanya atau salah satu keduanya. Fala taqul lahuma, janganlah engkau katakan bagi keduanya uffin wala tanharhuma, dan jangan kau hardik keduanya. Wa qul lahuma, jangan kau bentak, ya. Jangan kau bentak keduanya, dan katakanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janaha dhulli, dan rendahkanlah bagi keduanya sayap penuh dengan kasih sayang dan kerendahan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah wahai Rabbku kasih sayangilah keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku waktu aku masih kecil. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Sepertinya dengan akhir ya pembacaan ayat ini kita berakhir pula perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan tentunya pada pertemuan yang akan datang ya. Tetap setia mengikuti kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.